kesepakatan kemarin ya, yang dimana kamu sudah mengisi intake info yang saya berikan melalui WhatsApp mungkin ya, dan kamu sudah mengisinya gitu. Terima kasih karena telah mengisi gitu ya. Baik, di sini ada 2 buah kursi. Kursi mana yang membuat kamu nyaman pada saat sesi konseling ini berjalan? Mungkin di sebelah sini. Saya izin duduk ya, Rahma. Iya. Sebelumnya, Ibu izin bertanya kepada Rahma ya, Rahma, apakah kamu pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Sudah pernah Ibu. Baik, menurut kamu gitu ya, sesi konseling itu seperti apa? Sesi konseling itu ada seseorang yang menceritakan, misalnya seperti saya menceritakan permasalahannya, dan ada yang memberikan sebuah solusi gitu Ibu. Ya, betul ya. Yang dimana sesi konseling itu memerlukan 2 orang gitu ya. Yang dimana ada konselor dan klien gitu. Kalau Ibu boleh tahu nih ya, sesi konseling ini itu boleh diketahui oleh orang lain seperti keluarga gitu ya, guru, wali kelas, atau teman-teman kamu, atau cuma Ibu dan kamu saja yang boleh tahu? Ibu dan saya saja mungkin yang boleh tahu, tapi ketika nanti ada keadaan yang mengharuskan seseorang tahu seperti keluarga ataupun yang lainnya boleh Ibu. Sebelumnya saya meminta izin ya Rama untuk merekam sesi konseling ini dan izin mencatat apa yang kamu ceritakan hari ini gitu ya. Baik, terima kasih. Terus di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya kalau dalam sesi konseling itu tadi benar kata Ibu dan kata Rahma, ada konselor dan klien gitu ya. Yang dimana klien itu bercerita dan yang dimana konselor itu mendengarkan gitu ya. Dan yang di sini saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien gitu ya. Sesi konseling ini itu ada 4 sesi gitu ya. Dalam satu sesinya itu ada 40 sampai 60 menit mungkin ya durasinya. Apakah sudah Ibu ngerti ya Pak? Yang mengerti ya Bu. Baik, langsung saja mungkin ya Rahmat. Ibu akan bertanya kepada kamu, apa yang sedang kamu alami atau yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini itu? Saya akhir-akhir ini saya merasakan cemas Ibu. Baik, jadi kamu cemas gitu ya. Kalau boleh tahu cemas apa yang kamu rasakan? Saya cemas akan masa depan gitu Ibu. Nanti saya akan seperti apa dan menjadi apa gitu Ibu. Baik. Jadi kamu merasa masa depan itu belum pasti mungkin ya, dan membuat kamu itu cemas ya, cemas berlebihan mungkin ya. Baik, seberapa sering kamu merasakan kecemasan itu mungkin Rahma? Akhir-akhir ini cukup sering Ibu, bisa mungkin setiap hari juga kadang timbul Ibu rasa cemas itu. Baik. Jadi kamu sering merasa cemasnya itu mungkin setiap hari gitu ya. Apakah kecemasan ini itu sangat mempengaruhi aktivitas kamu? Iya Ibu, sangat mengganggu, apalagi saya kan kuliah Ibu. Nah itu saya sulit untuk fokus Ibu ketika lagi belajar, dan saya kesulitan untuk tidur Ibu. Jadi pola tidur saya itu terganggu dikarenakan saya cemas dan overthinking gitu Ibu tentang masa depan saya akan seperti apa. Baik, jadi kamu itu merasa tidak nyaman mungkin ya, karena rasa cemas itu membebani diri kamu gitu ya, yang dimana kamu sulit fokus pada saat kuliah, terus sulit tidur mungkin dan overthinking gitu ya untuk masa depan kamu. Baik, ketika kecemasan itu muncul gitu ya, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan itu, perasaan itu? Biasanya saya mencari orang untuk saya bisa ajak berinteraksi, contohnya teman ataupun keluarga gitu Ibu. Dan saya juga biasanya kalau lagi sendiri mencari kegiatan atau aktivitas yang dapat mendistrak rasa cemas itu Ibu. Biasanya saya suka berkeliling naik motor sendiri ataupun jalan-jalan sendiri gitu Ibu. Baik, jadi kamu itu membutuhkan dukungan sosial gitu ya, entah itu dari teman-teman gitu ya, atau aktivitas mungkinnya yang bisa mendistract kamu gitu ya, agar bisa mengurangi rasa kecemasan itu mungkin ya. Selain itu ada hal lain lagi yang kamu lakukan? Itu
itu saja sih Ibu, mungkin saya membutuhkan teman yang suportif dan kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengalihkan pikiran saya dari rasa cemas itu. Baik. Apa yang kamu harapkan terjadi pada setelah sesi konseling ini? Saya berharap saya jauh lebih tenang Ibu, saya lebih jauh tenang dalam pikirannya, kayak nggak terlalu cemas memikirkan hal yang mungkin tidak akan terjadi gitu. Kalau misal Ibu skalakan nih ya, yang dimana skala 1 itu kamu merasa tidak tenang dan di skala 10 itu kamu sangat merasa tenang, kamu berada di skala mana untuk saat ini? Untuk saat ini karena saya sedang melakukan jamak Ibu ya, saya mungkin berada di skala 3 Ibu. Seperti apa persisnya skala 3 itu? Saya kesulitan seperti tadi, saya kesulitan untuk tidur Ibu. Jadi pola tidur saya itu berantakan dan terganggunya aktivitas saya Ibu, seperti kuliah saya sulit fokus untuk belajar, dan ketika melakukan hal apapun saya tuh kadang terdistract, cemas gitu tentang masa depan saya akan seperti apa. Baik, jadi kamu sekarang ada di skala 3 gitu, yang dimana kamu itu merasa cemas tentang masa depan kamu yang tadi kamu ceritakan juga ya, yang dimana rasa cemas itu sangat mengganggu aktivitas kamu, terutama dalam kuliah, tidur gitu ya. Baik, misal dalam waktu dekat ya Rahma, harapan kamu itu berubah dari skala 3 ke skala berapa mungkin? Mungkin saya ingin berubah ke skala 7 Ibu. Baik, persisnya seperti apa skala 7 itu? Saya lebih jauh bisa mengendalikan diri saya, pikiran saya terutama, jadi saya lebih merasa tenang gitu Ibu ketika rasa cemas itu datang. Jadi kamu itu ingin merasa tenang gitu ya mungkin, dan mungkin dari dukungan juga gitu ya, dari dukungan sosial dari teman-teman juga itu sangat berpengaruh mungkin ya terhadap kamu. Baik. Untuk selanjutnya itu, apakah kamu sudah melakukan usaha untuk melakukan atau untuk mencapai skala itu? Sudah mungkin Ibu, saya biasanya agar mengurangi cemas itu tentang masa depan saya itu saya selalu sekarang mengusahakan yang terbaik gitu Ibu, karena saya ingin masa depan saya lebih baik gitu Ibu. Jadi saya melakukan ataupun berusaha sekarang apapun saya maksimal mungkin saya usahakan. Baik, jadi kamu itu akan berusaha untuk semaksimal mungkin ya untuk bisa menjadi lebih baik atau jadi kamu yang terbaik gitu ya. Baik, kalau menurut kamu ya, langkah kecil yang mudah apa yang bisa kamu lakukan gitu untuk mengurangi rasa kecemasan itu? Langkah kecilnya mungkin dengan berinteraksi dengan orang lain Ibu, lebih tepatnya dengan teman Ibu. Baik. Jadi kamu itu sangat benar-benar membutuhkan dukungan gitu ya. Jadi kamu itu menganggap kalau dukungan sosial itu emang benar-benar sangat penting ya Rahmat. Baik, dari langkah kecil tadi itu yang membuat kamu bisa mengurangi rasa cemas itu, kapan akan kamu lakukan atau kapan akan kamu melangkah? Mungkin setelah sesi konseling ini selesai saya akan melakukan itu Ibu. Baik, mungkin bisa saya rangkum ya dengan singkatnya Rahma. Jadi kamu hari ini itu bercerita tentang bahwa bahwa kamu itu cemas tentang masa depan ya Rahma. Kamu biasanya mengurangi kecemasan itu dengan berinteraksi langsung dengan teman-teman atau melakukan suatu kegiatan yang bisa mendistract kamu mungkin ya gitu. Dan kamu juga tadi ada di skala 3 untuk ketenangannya, dan yang kamu harapkan itu ada di skala 7 ya mungkin. Baik. Jadi kamu juga punya dukungan teman atau dukungan sosial gitu ya, yang sudah benar-benar itu bisa membuat kamu bersemangat atau terdukung gitu ya. Dan langkah kecil yang kamu pilih juga itu sudah
bagus mungkin ya, dan bisa kamu lakukan untuk kedepannya setelah sesi konseling ini. Baik, bagaimana perasaan kamu setelah sesi konseling ini mungkin? Alhamdulillah cukup membuat saya lebih tenang Ibu. Baik, alhamdulillah ya, sangat saya juga senang mendengarnya gitu. Mungkin untuk sesi konseling yang pertama dicukupkan sekian gitu ya. Nanti kita bisa menjadwalkan lagi untuk sesi konseling berikutnya. Mungkin saya izin menutup sesi konseling ini ya Rahma. Terima kasih atas waktunya dan atas kepercayaannya terhadap saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.